Baik, bismillah. Halo saudara-saudara, kali ini saya akan coba untuk menyampaikan, memberikan feedback dari apa yang sudah Anda kerjakan ya, dari latihan mengerjakan soal-soal hukum ya. Pada soal-soal pengerjaan hukum ini kemarin Anda nggak hanya mengerjakan ABC-nya saja, tidak hanya multiple choice-nya saja, tapi juga perlu menjelaskan proses patofisiologi dan juga alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut. Tujuannya adalah Anda semuanya bisa membuat analogi, jadi supaya nggak hanya belajarnya lebih kompleks ya, lebih lengkap lagi tentang kenapa memilih jawaban tersebut. Itu harapannya, karena dasar-dasar dari membuat atau mengerjakan soal hukum itu adalah patofisiologi sebetulnya, dan juga proses asuhan keperawatan, jadi lengkap menyeluruh gitu. Dan dengan kami sebagai pembimbing melihat bagaimana Anda menjawab uraian yang seperti ini misalkan, sehingga kami pun bisa mungkin membantu menilai juga bagaimana kemampuan Anda ya, dalam menjawab soal tersebut ya. Baik, pada kesempatan ini berkaitan dengan soal medical bedah ya. Pada saat soal yang saya berikan ada 10 soal, dan pada kesempatan ini sesi pertama coba 5 dulu saya sampaikan ya. Nah, ini hasil Anda. Jadi ada 33 respon dari 36. Harusnya 36 peserta yang kami daftarkan harusnya 36 juga menjawab, tapi ini masih 33 respon ya. Nah, dari 33 respon ini ternyata nilai terendah masih ada nilai 3. Artinya kemarin ada 10 soal. Ada 10 soal. Harusnya kalau benar semua 10, tapi masih ada yang skornya 3, menjawabnya skor 3. Nah, rata-ratanya ternyata dari 33 respon ini rata-ratanya 6,5. Dan ada juga loh yang teman-temannya yang mengerjakan betul semua juga ada. Dan saya sampaikan selamat, semoga juga di hukum ke depan Anda bisa maksimal ya, semuanya dari Anda. Baik, saudara-saudara, pada soal yang pertama ini berkaitan dengan soal respirasi ya, terkait dengan penyakit di respiratori pernafasan ya. Oke, saya coba baca bahwa seorang perempuan usia 30 tahun mengaku sering mengalami sesak nafas saat terpapar debu. Jadi kalau ada debu semua sesak, terlalu lelah dan cemas juga sesak. Nah, kalau ada seperti ini Anda harus bisa membayangkan ini sakit apa nih kira-kira, kondisi apa ini kira-kira. Kemudian hasil pengajian mendapatkan data pernafasan, ada cuping hidung. Cuping hidung kalau orang sesak nafas, untuk mendapatkan oksigen dari luar dia berupaya sangat keras sekali. Seperti kita kondisi normal, hidung itu kalau nafas gak bergerak, tapi kalau sangat sesak sekali dia bergerak. Jadi mengembang kempis, namanya cuping hidung. Kemudian ada suara paru ronki. Suara paru ronki kan didapatkan dari auskultasi ya, dari auskultasi nafas pada lapang paru. Kemudian batuk produktif, batuk tidak produktif ya, artinya dahaknya tidak banyak, tidak hanya lebih banyak batuk-batuknya, tapi dahaknya tidak keluar atau sedikit, minimal sekali. Frekuensi nafas 32. Nah, dari data ini Anda harus paham bahwa mana yang normal dan mana yang tidak normal gitu, sehingga nanti Anda bisa membuat analisa mana masalahnya. Frekuensi nadi 88, apakah ini normal atau tidak? Suhu tubuhnya 37,7. Nah, sekarang pertanyaan, apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah, saudara-saudara, saya mau menjelaskan sedikit nih tentang KMB khususnya. KMB ini dalam pertanyaan di hukum ini ada 5 jenis sebetulnya. Mulai dari terkait dengan askepnya ya,
soal yang bertanya tentang pengkajian sampai dengan evaluasi. Ya, jadi ada pengkajian, diagnosis, proses keperawatan ya, pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, contoh pada soal ini bertanya tentang masalah keperawatan utama apa? Artinya dia tentang diagnosis, ya, pada komponen ASKEP yang itu, gitu. Nah, kalau Anda ada pertanyaan seperti ini, artinya Anda harus mencari data mana yang bermasalah, mana yang paling krusial, ya, seperti itu. Nah, kemudian sebelum jawab ini, Anda dituntut untuk menjelaskan patofisiologi kasus tersebut. Oke, coba kita lihat patofisiologi kasus tersebut. Menjawabnya adalah gini: penyebab dari kebersihan nafas tidak efektif adalah adanya penumpukan sekret sputum sehingga jalan nafas tidak paten. Oke, bagus. Pernafasan menggunakan data pernafasan cuping hidung, ronki, batuk tidak efektif. Oke. Ini kemudian pasien saat terpapar debu atau jika terlalu lelah dan cemas. Maksudnya gimana? Artinya ini berkaitan dengan patofisiologi ya. Anda perlu menjabarkan secara lengkap. Patofisiologi adalah proses perjalanan penyakit. Nah, kemudian TBC adalah yang menyebabkan Mycobacter tuberculosis atau inhalasi suatu tahan asam. Ini pertanyaan bukan tentang TBC ini sebetulnya ya. Ini bukan TBC. Coba kita lihat, saudara. Pada kasus ini, ya, orang sesak nafas kalau ada debu, sesak nafas kalau lelah, sesak nafas kalau cemas. Artinya ini berhubungan dengan asma. Ya. Jadi ya, asma itu yang berkaitan dengan imunologi. Ya. Imun pada tubuh yang terlalu peka terhadap sesuatu. Di sini terlalu peka terhadap debu. Ada debu dikit sesak, ya. Pada orang normal debu dia bersin, tapi pada orang yang terlalu sensitif menyempit jalan nafasnya. Nah, ini patofisiologinya, saudara. Ya, jadi kalau pada asma itu ketika menghirup udara kemudian mengandung iritan-iritan, ya, bahan mengiritasi pada jalan nafas, atau ada pencetus atau trigger dari luar psikologis, misalnya kecemasan, takut, itu jalan nafasnya pada bronkusnya dia bisa menyempit. Ya, normalnya kalau kita lihat seperti ini, normal airway-nya, jalan nafasnya. Kemudian ini yang warna lebih coklat adalah ototnya, otot jalan nafas. Nah, kemudian adalah dinding jalan nafasnya. Normalnya seperti ini, saudara. Nah, kemudian apabila terjadi asma, coba kita lihat ternyata lebih tebal, menebal, kemudian juga menebal dan kontriksi. Kontriksi itu menyempit ini. Ya, ingat ada istilah namanya konstriksi, ada namanya dilatasi. Ya, ada konstriksi, ada dilatasi. Kalau konstriksi yang menyempit seperti ini membuat nafas menjadi sesak tentunya, karena jalan nafasnya udara untuk masuk sulit. Ditambah lagi dengan menebalnya dinding jalan nafas, plus ditambah lagi dengan mukusnya adalah artinya lendir, ya, berarti ada lendirnya di situ. Nah, kemudian saudara-saudara, tadi kita lihat bahwa data kasusnya kita lihat ada nafas cuping hidung, suara nafasnya ronki, batuk tidak produktif, frekuensi nafasnya meningkat. Nah, ini dampak dari adanya penyempitan jalan nafas. Jadi ini lebih ke bersihan jalan nafas tidak efektif. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, kalau soal yang pertama tadi kita lihat ternyata soalnya tentang menanyakan masalah keperawatan. Ya, kembali lagi, dalam asuhan keperawatan ada 5 tahapan: pengkajian, diagnosis, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi. Bagaimana dengan soal yang nomor 2 ini? Soal yang nomor 2 ini ternyata apa rencana tindakan utama? Berarti bertanya tentang intervensi, saudara. Bertanya tentang intervensi. Kalau bertanya tentang intervensi, berarti Anda harus tahu apa masalahnya. Anda harus tahu apa data